Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid dharain amin. Maqasidu halaqati ta'lim. Wa li halaqati ta'lim arba'atu maqasid. Al-awwal gharsu 'azamatid din fi qulubil muta'allimin. Al-thani isalul ma'lumat ila adhanihim wa tafkihihim fid din. Al-thalith sibghuhum bil akhlaqil islamiyyah al-karimah. Ar-rabi' ta'liqu qulubihim bid da'wa ila Allah wa hamli hammid din wa risalatil muhammadiyah. Setelah kita membahas tentang muqaddimah, kata pengantar dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kali ini beliau menjelaskan tentang poinnya di dalam mengajar, di dalam membuat halaqah. Itu poinnya ada 4. Wali halaqati ta'lim arba'atu magasid. Jadi ketika kita membuat pembelajaran di musholla, masjid, ataupun dimanapun tempatnya, poinnya secara keseluruhan itu 4. Kadang kita ini hanya melakukan, hanya mengerjakan, tapi kita nggak memiliki poin di dalam apa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki poinnya, pasti ada target. Lah target itu mau tidak mau berusaha untuk kita dapatkan. Kalau kita tidak memiliki poin di dalam apa yang kita lakukan, akhirnya kita tidak memiliki target. Pokoknya melakukan. Kita berada di pondok. Kalau kita nggak memiliki poin, kita nggak akan mungkin punya target. Akhirnya ya pokoknya mondok. Kemudian hasil yang didapatkan tentunya kurang maksimal, kurang sempurna. Kenapa? Tidak ada target yang dia kejar. Sama dengan seorang hamba, ketika dia tidak memiliki poin di dalam menjalankan ibadah,
tidak ada target yang ingin dia capai, sehingga pokoknya dia menjalankan ibadah. Beda dengan sekelompok orang di dalam urusan kerja, dalam urusan bisnis. Mereka ketika mau melakukan, mereka terlebih dahulu mengumpulkan poin-poinnya dari apa yang akan ia lakukan. Dari poin tersebut akan muncul target. Mau kerja apa? Kerja A. Yang akan dilakukan ini modalnya berapa? Ada modal minimum, ada modal standar, ada maksimal. Kemudian targetnya 1 bulan gimana? Sehingga mereka nggak asal membuat. Kasih gambaran yang lebih mudah. Mungkin banyak dari kita nggak memikir handphone. Handphone itu dalam satu merek, merek A atau merek B, dalam 1 tahun bisa keluar berapa kali? Tipe A keluar sekarang, nanti beberapa bulan kemudian keluar tipe A di atasnya. Kemudian yang ini dengan yang ini ada perbedaannya. Terkadang perbedaannya tipis, tapi mereka keluarkan. Loh, dari mana mereka mengeluarkan? Ya terlebih dahulu mereka sudah memikirkan, kita keluarkan yang ini dulu. Target kita ini laku sekian. Kemudian kita tingkatkan yang ada ini dengan kita tampilkan tipe baru dari seri ini. Kemudian dia mengejar target lagi untuk mendapatkan hasil penjualan sesuai targetnya. Itu pertama yang mereka kejar targetnya. Mereka bisa lebih, itu adalah plus. Sama dengan pegawai ekspedisi. Pegawai ekspedisi itu mereka kadang dikejar target. Mereka kalau bisa mendapatkan sekian atau mengirim sekian, nanti akan bisa naik. Entah itu gajinya atau pangkatnya. Mungkin gaji nggak naik, tapi pangkat naik. Ada, kan umumnya kalau naik pangkat itu naik gaji. Tapi dalam ekspedisi itu terkadang nggak naik pangkat, tapi gaji tetap. Bedanya kalau naik pangkat dia nggak kena shift. Misalnya pagi ya pagi terus, walaupun gajinya tetap. Nah kalau pagi terus kan bisa dikatakan itu naik pangkat. Kenapa? Iya, karena orangnya bisa memikirkan pekerjaan yang lain atau melakukan hal yang lain. Nah, kalau kena shift kan bingung. Mana dia harus pagi, kadang harus siang, harus malam. Mau melakukan ini waktunya malam toh. Sedangkan dia terkadang malam kena shift dan yang lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam belajar. Dalam belajar, dalam beribadah, dalam mengajar, itu kita harus punya poin. Poinnya kita ini apa? Dari poin itu kita harus memiliki setiapnya target. Nah, biasanya pengurus punya, tapi yang belajar nggak punya. Nah, targetnya dalam 1 tahun ini anak harus bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nanti seperti ini, seperti ini. Itu pasti ada pengurus. Tapi yang belajar mestinya juga punya. Saya dalam 1 tahun harus bisa ini, harus bisa itu. Ketika keduanya memiliki target, insya Allah hasilnya maksimal.
Lah poinnya atau targetnya dalam halaqatul ta'lim itu apa? Ada 4 di sini. Yang pertama, gharsu 'azamatiddin fi qulubil muta'allimin. Menanamkan keagungan agama di hatinya pelajar. Jadi bagaimana pelajar itu mengagungkan agama. Gurunya memuliakan, gurunya mengagungkan agama, menjaga. Tapi terkadang yang diajar muridnya, santrinya itu menganggap hal yang biasa. Lah, itu bagaimana si guru tadi itu menanamkan di dalam benak mereka bahwa agama ini bukan hanya untuk dimiliki, tapi menjadi kehidupannya. Kalau hanya dimiliki, akhirnya cuma seperti yang di KTP. Saya punya agama, apa? Ini. Hanya di KTP. Tapi kalau itu menjadi kehidupannya, bukan hanya di KTP, tapi perbuatannya. Perbuatannya itu mengagungkan agama. Jadi tidak ada sesuatu di dalam perbuatannya khususnya atau ucapannya yang merendahkan agama. Karena apa? Agama mulia, agung di dalam dirinya. Jadi kalau sudah mulia, agung di dalam dirinya, nggak akan mungkin ia tertarik dengan selainnya. Mana ada orang yang ada yang agung pada dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam kehidupannya, kemudian dia tertarik kepada yang lainnya, nggak mungkin. Lah karena itu perlu ditanamkan. Agar apa? Agar mereka itu sudah mengagungkan agama, kemudian ketika ada pihak lain yang ingin menghancurkan mereka, mereka nggak akan mungkin terpengaruh. Karena apa? Sudah kokoh dalam hatinya, dalam pikirannya adalah mengagungkan agama. Siapa yang menanamkan? Guru, ya. Kiainya menanamkan kepada murid-muridnya pengagungan kepada agama di dalam hatinya para santri. Yang kedua, isalul ma'lumat ila adhanihim wa tafqihihim fid din. Menyampaikan kepada mereka al-ma'lumat, pengetahuan. Kemana disampaikan pengetahuan itu? Ke akal mereka, ke hati mereka. Wa tafqihihim, dan memahamkan kepada mereka fiddin, ilmu agama. Setelah menumbuhkan, kemudian dimasukkan kepada mereka maklumat. Orang itu terkadang kalau dikasih maklumat menolak. Lah sebelum dikasih maklumat, tunjukkan kepada mereka agungnya agama, mulianya agama. Tanamkan di hatinya. Setelah itu kasih maklumat. Dikasih maklumat, dikasih pemahaman dalam ilmu agama, akhirnya apa? Kuat. Hatinya sudah tak tertanamkan. Nah, karena itu kalau kita lihat orang-orang yang menyimpang, salah jalan, itu mereka sebelum dikasih maklumat, mereka terlebih dahulu didoktrin dulu. Ibarat kalau namanya itu cuci otak dulu. Jadi
besarkan sesuatu dalam benak mereka, apa yang akan dilakukan, apa yang diinginkan. Setelah itu dikasih maklumat, kasih hadisnya, dikasih ayatnya, dikasih perkataan ini, perkataan itu. Kelompok A misalnya, sebelum ngasih maklumat kepada orang ini untuk masuk ke kelompok terus ini, terlebih dahulu dicuci otaknya dulu. Otaknya dicuci. Kasih omongan-omongan sehingga tumbuh di dalam dirinya itu pengagungan kepada siapa? Kepada A. Setelah itu baru dikasih lihat kejadian ini, kejadian itu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Muncul kebencian kepada yang mengganggunya, yang menghinanya. Ini saya nggak sebut ini, nggak saya sebut. Atau mungkin saya sebut tapi biar nggak kedengaran live ya. Paham ini ya? Nah itu cuci otak namanya. Itu namanya cuci otak. Lah ini karena itu, pertama agungkan dulu dalam hati pelajar mulianya agama, agungnya agama, baru masukkan ke dalam mereka maklumat ya, dari ayat Al-Quran, dari hadisnya Nabi, perkataannya para sahabat atau ulama-ulama yang lainnya. Yang ketiga, sibghuhum bil akhlaqil islamiyatil karimah. Warnai mereka dengan akhlak-akhlak Islam yang mulia, yaitu yang Nabi diutus karenanya. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan itulah yang dipujikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lah, warnai mereka dengan akhlak yang mulia berarti apa? Perbuatannya, bagaimana mereka bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dari kewajiban, menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasulullah daripada kesunahan. Begitu juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, untuk mewarnai mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia itu butuh contoh yang mereka lihat, contoh yang mereka tiru. Tentunya tidak lain adalah guru-guru yang mengajari mereka. Yang keempat, ta'liq qulubihim bid-da'wa ilallah. Membuat hati mereka senang ya, menjalankan dakwah. Membuat hati mereka punya keinginan dalam berdakwah kepada Allah. Karena terkadang orang itu punya ilmu tapi kurang punya ketertarikan dalam berdakwah. Padahal dakwah ini adalah caranya Nabi Muhammad. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad yang paling cepat itu dengan dakwah. Karena itu Allah dalam ayat Al-Quran menyampaikan ya, hikayatan an nabihi sallallahu alaihi wasallam, gul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wa Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk ngomong, untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya? Ad'u ilallah ala basiratin. Jalanku adalah berdakwah, mengenalkan, mengajarkan kepada orang-orang
tentang iman, tentang ketaatan, kebaikan, ibadah, ketakwaan. Dan jalannya siapa? Bukan hanya jalannya Nabi Muhammad, tapi juga jalannya ana wa manit tabani, dan setiap orang yang mengikuti aku. Yang mengikuti Nabi, ya itu jalannya dakwah. Al-Habib Umar dalam qasidahnya beliau mengatakan apa? Tariq khairil warah da'wa ilallah dawam. Metode sebaik-baiknya manusia, perbuatan yang dilakukan sebaik-baiknya manusia itu adalah apa? Dakwah ilallah dawam, selalu berdakwah. Lah dengan apa dakwah itu? Dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, tapi dakwah itu pokoknya mengajak orang kepada kebaikan. Dengan apapun, mungkin dengan perbuatan. Kita nggak ngomong, tapi perbuatan kita yang ngomong kepada mereka. Kalau mau masuk masjid, pakai siwak dulu. Kan orang ngelihat, nggak mungkin nggak ada yang ngelihat. Apalagi kita niat dalam memakai siwak ini, saya niat berdakwah. Ketika kita memakai siwak mau masuk masjid, pasti ada 1-2 orang yang ada itu melihat, nggak mungkin tidak. Apalagi kita masuk kemudian menggunakan kaki kanan, mulut kita bergerak membaca doa. Ada orang itu nggak mungkin nggak merhatikan, pasti ada dari banyaknya orang yang ada itu merhatikan. Loh, itu dakwah. Mau tidak mau dalam benak orang tersebut itu berpikir, apa itu yang dipakai? Apa yang dibaca? Kadang dia nggak mungkin ngelihat sekali, beberapa kali diperhatikan orang yang sama. Kalau masuk masjid seperti itu dakwah. Perbuatan, ya, perkataan, bahkan apa? Niat-niat yang baik itu juga termasuk dakwah. Niat dalam hati, masa ada yang tahu? Yang tahu hanya Allah. Tapi niat yang baik ini termasuk dakwah. Ketika kita niat nanti untuk mengajar, kita niat untuk memahamkan, kita niat untuk mengingatkan, itu sudah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait itu menjadi orang yang dicintai oleh Nabi dan mendapatkan futuh. Yang futuh ini dicari setiap orang, khususnya para pencari ilmu. Nah, sampai selalu berdoa, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Al-Habib Ahmad bin Umar ini dicintai oleh Rasulullah, mendapatkan futuh hanya karena dakwah. Jadi dakwah ke sana kemari dicintai oleh Rasulullah. Nah, ini yang ngomong, ada seorang yang mimpi bertemu Nabi, kemudian dia ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan cintamu? Sama Nabi tanya kepada putraku Ahmad bin Umar bin Sumait yang ada di Shibam. Berangkat ke Shibam, kota Shibam ada di Hadramut. Akhirnya ditanya, apa? Dakwah. Lah dakwah ini bukan hal yang kecil, hal yang besar. Makanya di pertemuan yang lalu bisa menjadi alasan apa? Alasan seseorang itu meninggalkan dakwah karena apa? Menganggap bahwa dakwah ini tugas yang penting, tugas yang besar, yang tidak bukan sembarangan orang yang melakukan, membuat ya nggak mau melakukannya. Nah, tapi di sini ditegaskan tujuannya itu juga apa? Menanamkan ke hati mereka, membuat hati mereka itu senang untuk berdakwah. Jadi sekali lagi, dakwah itu nggak harus ceramah. Kita duduk di warung, kita duduk dimanapun, ya, ketika kita bisa menyampaikan 1-2 kebaikan dengan cara nongkrong itu, ya, kemudian membuat orang tadi itu yang nggak sholat, membuat orang tadi itu nggak puasa menjadi puasa, dari orang itu nggak mengerti menjadi
ngerti, itu sudah dakwah. Walaupun bukan di masjid, walaupun bukan di musola, walaupun bukan di majelis. Karena dakwah ini bisa dilakukan dimanapun. Di lapangan kita bisa berdakwah, di pasar kita bisa berdakwah, ya, di warung kita bisa berdakwah dan yang lain sebagainya. Kemudian wa hamliddin wa risalatil Muhammadiyah, ya, memikul pentingnya agama dan risalah al-Muhammadiyah. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam ini 4 poin, ya, di dalam halaqah at-ta'lim. Lah tentunya setiap 4 ini tujuan dari makosid ini punya wasail, punya perantara, seperti toharoh. Toharoh ada makosid toharoh, ada wasailut toharoh, ada wasailul wasail. Lah magasid toharoh, magasid dakwah atau magasid halaqah ta'lim ada 4. Wasailnya dari 4 ini macam-macam. Nah, kita sebutkan 1 wasail dari yang pertama, wasailul maqsadil awal, perantara tujuan yang pertama, poin yang pertama, yaitu apa? Walitahqiqil maqsadil awal, untuk mewujudkan tujuan yang pertama. Apa tujuan yang pertama? Wahwa gharsu azamati dinillah fil qulub, menanamkan keagungan agamanya Allah di dalam hati. Wasail ada perantara untuk mewujudkan, ada perantaranya. Minha, di antara perantaranya untuk mewujudkan tujuan yang pertama ini, yaitu an yushahidu madhahiral ijlal wal ikbar fi alfadil mudarris wa af'alihi wa ahwalihi. Hendaknya mereka para santri menyaksikan yang zahir dengan kemuliaan, keistimewaan di setiap ucapan gurunya. Jadi setiap ucapan guru harus ditanamkan di dalam benaknya santri kemuliaan dan keistimewaan. Begitu juga af'alnya, perbuatannya guru, wa ahwali, dan keadaan-keadaannya. Jadi gerak-geriknya. Jadi santri itu harus menjadikan setiap apapun dari gurunya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar. Ada kata-kata bahasa Arabnya lupa saya. Intinya kalau kita meyakini dengan penuh keyakinan kepada guru kita, apapun yang dari dia sangat bermanfaat dan meningkatkan kedudukan kita. Nah, karena itu yang pertama, apa yang diucapkan guru, apa yang dilakukan guru, kemudian di setiap gerak-geriknya itu kita harus menyaksikan itu adalah sesuatu yang agung, itu adalah sesuatu yang istimewa. Wa yakun inda dzikrillah mumtali'il galab bitta'dhim wal mahabbah. Dan hendaknya ketika menyebut nama Allah atau mengingat Allah, hatinya penuh dengan ta'zim dan rasa cinta. Jadi bukan hanya sekedar mengucap, bukan hanya sekedar menggerakkan lisan. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, mengingat Allah, itu harus penuh ta'zim dan mahabbah. Natiqan bi alfadits tsana wa taqdis subhanahu wa ta'ala jalla jalalu azza wa jalla wa ala ila ghairi dzalik. Dalam ucapan, dalam pujian atau taqdis, kita itu harus menambahkan dengan subhanahu wa ta'ala atau jalla wa ala, azza wa jal dalam ucapan. Jadi dalam ucapan kita menunjukkan kemuliaan, keagungan Allah, hati penuh ta'zim dan mahabbah. Jadi jangan hanya mulutnya mengucapkan Allah azza wa jal atau Allah jalla wa ala, tapi hatinya
kosong dari ta'zim, kosong daripada mahabbah. Jadi harus diselaraskan, disamakan antara lisan dengan hati. Kemudian wala yadhkur nabiyahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ahada minal anbiya salawatullah wassalamu alaihi ajmain illa bilafdhi siyadah. Tidak menyebut nama Nabi Muhammad dan satu pun daripada para nabi salawatullah wassalamu alaihi ajmain illa bilafdhi siyadah, kecuali dengan menambahkan lafaz sayyid. Sayyiduna Musa, Sayyiduna Isa, Sayyiduna Muhammad atau Habibuna Muhammad dan yang lain sebagainya. Kalau kata orang Jawa itu tidak jambal. Tidak jambal, bukan hanya manggil nama, tapi kita tambahkan sebelumnya itu dengan Nabi atau Sayyiduna, Habibuna dan yang lain sebagainya. Wa syu'urul mahabbah wassalam alaihi wa alih. Dan juga memenuhkan rasa cinta, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi ketika kita menyebut nama nabi-nabi lain, itu hendaknya kita sebut juga Nabi kita Muhammad. Misal contoh gini, kita menyebutkan tentang Musa, tidak cukup alaihi salam, tapi juga Musa alaihi wa ala nabiyina. Jadi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah was salam. Kita menyebutkan tentang Nabi Allah Hud, Nabi Hud alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah was salam. Jadi selalu seperti itu. Untuk menunjukkan apa? Keagungan, kemuliaan. Wa kadzalika yadhkur a'immatad din wa ulama al-ummah bil ijlal wa taraddi anhum wa tarahum alaihim. Begitu juga ketika kita menyebut para ulama, para aulia. Kita belajar ilmu fikih. Jangan kemudian kita ngomong kalau katanya Romli, kalau katanya Ibn Hajar, enggak, tapi kita harus menambahkan dengan Imam Romli, Imam Ibnu Hajar. Terkadang karena biasa kita menyebutkan Ibnu Hajar, khilafan li Ibni Hajar, kan gitu dalam kitabnya seperti itu. Tapi dalam melafadzkan hendaknya kita tambah khilafan lil Imam Ibni Hajar, khilafan lil Imam Ar-Romli, walaupun di dalam kitabnya khilafan li Ibni Hajar. Tapi kemudian ketika kita menjelaskan, tambahkan imam. Waktu baca boleh khilafan li Ibni Hajar, tapi ketika menjelaskan kita sebutkan, tambahkan dengan imam, khilafan lil Imam Ibni Hajar atau khilafan lil Imam Ar-Romli. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Kemudian juga kita sebutkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah dan yang lain sebagainya. Ini perantara pertama untuk mendapatkan atau mewujudkan maksud tujuan yang pertama, yaitu menanamkan keagungan dalam agama. Jadi sudah ditampakkan ini keagungan agama di pandangan mereka, di dalam pendengaran mereka, sehingga kita ketika menyebutkan nama Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla wa'ala, di dalam penyebutan sudah menunjukkan keagungan. Begitu juga dalam perilakunya, sikapnya dalam menyebutkan Allah. Begitu juga ketika menyebutkan nama Nabi, Nabi siapapun itu juga dengan, sehingga mereka ketika melihat pengagungan yang ada pada gurunya, mau tidak mau mereka akhirnya apa? Ikut mengagungkan. Yang membuat santri itu tidak mengagungkan karena apa? Kadang gurunya dalam menyebutkan sesuatu yang mulia, yang istimewa itu, ini terkadang ini ya, terkadang kita mendengarkan orang itu menyebutkan nabi atau yang lain sebagainya, walaupun itu dalam ceramah, itu terkadang mereka menceritakan itu dengan kata-kata yang membuat mereka nggak mengagungkan. Cerita tentang Nabi Muhammad,
Walaupun mereka menceritakan Allah memanggil Nabi Muhammad, nah, atau malaikat Jibril, nanti kadang-kadang mereka nyontohkan apa? Mat. Ini apa? Sudah menunjukkan apa? Walaupun itu hikayat cerita, tapi ketika yang menceritakan tadi, ketika Allah memanggil, Allah Jalla Jalaluhu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, itu berbeda. Akhirnya apa? Orang yang mendengarkan tadi itu ikut memuliakan, ikut mengagungkan. Begitu juga yang lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Tentunya di situ ada beberapa perantara, ya, untuk mewujudkan yang pertama. Mudah-mudahan yang pertama ini bisa membuat kita lebih mengagungkan kembali agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.